Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat channel Nasihat Islam, bertemu kembali dengan kajian ilmu. Kali ini saya akan membacakan sebuah ilmu. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua selaku orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya hari kemudian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ilmu yang akan dibacakan tentang baca wirid pelancar rezeki ini setiap hari. Syekh Ali Jabir ungkap rezekinya mengalir deras ya. Dikutip dari portal jember.com, memiliki rezeki yang melimpah adalah impian bagi banyak orang. Agar bisa mendapatkan rezeki melimpah, ikut saran dari almarhum Syekh Ali Jabir. Almarhum Syekh Ali Jabir pada dasarnya rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengatur semua rezeki makhluk yang ada di dunia. Jadi pada dasarnya rezeki semua sudah diatur, sudah ditentukan oleh Allah, bukan hanya kita sebagai selaku manusia aja. Seluruh makhluk dunia itu sudah ditentukan rezekinya oleh Allah ya. Sudah dituliskan rezekinya oleh Allah. Namun meski rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia tidak boleh bermalas-malasan. Jadi tidak boleh bermalas-malasan karena bekerja ibadah. Walaupun rezeki sudah dijamin, bekerja itu ibadah. Di balik bekerja itu kita bisa menggugurkan dosa-dosa, karena katanya ada suatu dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dengan karena capeknya mencari rezeki, menjemput rezeki ya. Tetap harus dijemput rezeki itu ya. Karena rezeki itu ada macam-macam, ada yang harus dijemput, ada yang memang rezeki tak terduga, itu semuanya jatah rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala ya. Harus ada yang melalui jalan tertentu gitu ya. Kita lanjutkan. Umur kita terbatas dan semua akan dihitung dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kita dilahirkan sampai ajal menjemput. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya rezeki. Ucap almarhum Syekh Ali Jabir. Jadi umur, rezeki, jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Portal jember.com dari video YouTube Syekh Ali Jabir yang diunggah tanggal 19 Oktober 2019, rezeki merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur semua rezeki makhluk di dunia ini, kata almarhum Syekh Ali Jabir. Untuk mendapatkan rezeki, kita sebagai manusia harus tetap berusaha keras, karena itu adalah kewajiban kita. Jadi usaha itu adalah kewajiban kita ya. Sebagai suatu ibadah, niatkan karena Allah sehingga dicatat sebagai ibadah. Menurut almarhum Syekh Ali Jabir, orang yang tetap berusaha dan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mendapatkan kebaikan ya. Tetap berusaha dan berikhtiar karena di situ ada suatu kebaikan ya. Tapi perlu diingat, walaupun rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap kita punya kewajiban untuk berusaha jelasnya. Orang mukmin yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikhtiar dan berusaha. Tetap memiliki keyakinan, menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan tawakal qalbu. Dan segala amalan itu tergantung niat, ungkapnya. Apabila seseorang sudah memiliki niat yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan keberkahan dan hidupnya ya. Jadi tetap harus diniatkan segala sesuatu ya. Innamal a'malu binniyat ya. Sungguhnya amal itu tergantung pada niat, maka kita harus niat karena Allah sehingga dicatat sebagai suatu kebaikan ya. Hal-hal kecil yang dilakukan dengan niat bisa jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ucap almarhum Syekh Ali Jabir ya. Jangan lupa niat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum berangkat,
Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Saniat ini bismillahirrahmanirrahim. Cukup dalam hati ya, tidak perlu diungkapkan ya. Cukup di dalam hati. Untuk mendatangkan rezeki dari segala arah, almarhum Syekh Ali Jabir membagikan tipsnya, yaitu jangan sampai bosan berzikir, membaca istighfar. Nah, ini baru ya kita tahu kuncinya ya. Resepnya itu terus membaca istighfar ya, agar rezeki mengalir kepada kita tanpa berhenti, mengalir deras sampai meluber. Terus membaca istighfar. Di sini resepnya, kuncinya ya. Untuk mendatangkan rezeki dari segala arah, almarhum Syekh Ali Jabir membagikan tipsnya, yaitu jangan bosan berzikir, membaca istighfar. Apa kalimat istighfar itu? Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada sayyidul istighfar juga ada ya. Menurutnya istighfar adalah salah satu kunci mendatangkan rezeki dari segala arah. Salah satu amalan di samping ikhtiar dan usaha kita adalah berzikir, terutama baca istighfar. Istighfar adalah salah satu kunci mendatangkan rezeki, katanya ya. Istighfar itu mohon ampun kepada Allah, karena kita tidak luput dari dosa ya. Yang kita itu minta kepada Allah, jelas Allah berjanji akan mengabulkannya ya. Tapi datangnya ke kita itu ya bisa terhalang dengan dosa-dosa, maka dosa-dosa yang menyumbat itu kita kikis dengan baca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Kalau dosa kepada orang kita minta maaf ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Agar usaha yang dilakukan bisa maksimal, bacalah istighfar setiap hari. Waktunya tidak terbatas, bisa pagi, sore atau malam. Jadi terus beristighfar ya tiap hari. Mau pagi, mau siang, mau malam silahkan. Tapi ada katanya waktu yang paling bagus untuk istighfar itu adalah waktu sahur. Sebelum sholat subuh, sebelum azan subuh, itu waktu yang bagus untuk istighfar. Jadi astagfirullahaladzim di waktu sahur ya. Kapan waktu terbaik untuk membaca istighfar? Sepanjang waktu pagi, siang, sore atau malam, jelas alhamdulillah. Kunci istighfar ada sekalian. Kunci rezeki Anda sekalian adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa harus membaca istighfar? Menurut almarhum Syekh Ali Jabir, dengan membaca istighfar segala urusannya di dunia akan dilancarkan. Apa manfaatnya istighfar? Dengan istighfar maka akan terjamin keturunan. Dengan istighfar maka akan terjamin keturunan, akan dimudahkan rezekinya, akan dilancarkan usahanya, dan akan disembuhkan dari penyakitnya, juga akan mendapatkan kemudahan dan kemuliaan ya. Itu jadi manfaat istighfar ya. Akan dijamin keturunannya, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, disembuhkan penyakitnya, dan dimudahkan segala urusannya, kemuliaannya ya. Itu ya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas dan tak terhitung. Oleh karena itu jangan sampai Anda jadi orang yang mengkufuri nikmat Allah, jelas Ali Jabir ya. Insya Allah jika kita mensyukuri nikmat Allah, jadi banyak bersyukur dan sabar dalam menghadapi cobaan, kita akan menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Selain banyak istighfar, kita banyak bersyukur, karena banyak memang kenikmatan itu. Banyak hal-hal yang tidak kita minta tapi Allah kasih. Pernah nggak kita minta, ya Allah berilah nafas, ya Allah berilah kedipkan mata ini, ya Allah tolong bukakan mulut kita. Tidak pernah kan kita meminta hal-hal tersebut. Ya Allah tolong lancarkan peredaran darah kita. Tidak pernah kan kita tidak seperti itu. Ya Allah tolonglah panjangkan rambut saya. Ya Allah tolong ya hal-hal tersebut ya, yang kita tidak pernah memintanya, bahkan terlupakan, tapi Allah tetap penuhi kebutuhan kita ya. Jadi kita banyak bersyukur, karena jelas di sini nikmat Allah itu lebih banyak dibanding dengan kesusahan yang kita terima. Hanya sedikit. Allah udah sampaikan dalam Al-Qur'an, dalam firman Allah, bahwa kesusahan, kesedihan itu hanya sedikit Allah mengujinya itu ya. Jadi segala sesuatu itu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.